cik imbas-imbis aku minjak cah cilik kan ngono. Lah waktu itu saya menjadi korban bisa kalau saat ini bisa dikatakan bullying. Oh iya. Terus Nah, dekne saya niku mendapatkan- ngendikane tak rewangi tuku kluban tekan pasar Karanggede. Betike iki gen kowe do sadar, gen bali ning dalane sing bener. Kowe ngerti kluban iki sayur nak digodhog kan jenenge sayur godhog ngendikane. Tapi nak sayur ki digodhog diparuti klambil, terus diwalik-walik jeneng kluban. Wong Jawa mbiyen arep ngomong kolbun mboten saged turine. Dadine filosofi kluban kuwi kan diolak-walik. Atine wong ki ya keolak-walik, kadang ngeling, kadang nguling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya di sini kita kumpul apa ini? Kumpul reuni alumni mana? Ya, Bina Insani dong, masih Bina Ya, Insani. oke di sini kita kumpul sama teman-teman santri Bina Insani alumni yang dimana kita sudah alum di sini ya. Alumni singkatannya ya. Iya. Alum di situ. Alum di sini. Paling penak iki ngomong gue bahasa Jawa aja niki. Sepakati, penak gue bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oke, campur ya enggak apa-apa toh. Campur ya. Nggak apa-apa. Campur. Sing ra mudeng, salahmu dhewe ra mudeng. Makane kowe kurang sinau kan. Dolanmu kurang. Update. Ngomong-ngomong ki alan-alan gentian mikir loro tok. Papat duweku siji. Loro. 6 dari ini. Orang gendah pondokane ada orang gendah. Enggak, ini cuma bercanda ya. Bercanda. Bercanda. Oh, bercanda. Iya enggak dong. Ngomong-ngomong dari alumni tak takoni siji. Perkenalkan saya ya. Oke. Mana ya? Iya dong. Oke, perkenalan dulu nih teman-teman saya di Pondok Bina Insani dahulunya yang kita makan bareng, mandi bareng sampai kelihatan semua ya. Sensor. Gak bisa terlupakan, diberdirikan bersama, kemudian tidur bareng. Mana ya? Siap. Senang wong wedok sing padha gelut-gelutan wis mantap. Biasa itu masalahnya kan kita sebagai teman di situ kan pas waktu di SMA ya. Waktu nang SMA ibaratnya yo wis kaya cah cilik. Cilik ya. Belum kepikiran ibaratnya kedewasaane awake dhewe tetep kurang pas waktu itu. Oke, jadi yang pertama sing tak kenalke iki sik wis sing paling lemu dhewe. Iki jadi namanya siapa? Mas Ferry. Pengki. Pengki ya, Feriantoro dari mana alamatnya? Dari Karanggede. Iya, Karangti. Dari Karanggede asli. Asli Boyolali ya? Asli Boyolali. Asli Boyolali. Asli susunya. Susu. Susu. Susu Mbok Darmi ya? Iya. Oke, siap. Mbak Darmi. Iya. Mbok Darmi. Mbak Darmi sekarang. Oh, tambah Iya, ganti Mbak nama. Darmi seruan. Iya. Iya. Mbok Darmi pondok nang Pak Ipung, bojone Pak Ipung. Oke, Feriantoro. Ahmad Feriantoro mondok di Bina Insani udah berapa lama? Ya, kurang lebih ya setahun, Mas. Setahun onomen. Tahun tambah 5 tahun. Iya, tambah 5. 6 tahun lah ya, 6 tahun. SMA Mas ya. Iya. Ini dapur ini yang pakai peci putih ini, Oh iya. Mas Al Junubi. Saya bukaan dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya sederhana, tapi kebersamaan itu tidak perlu mewah, ya kan? Kita ngopi itu bisa bahagia, itu kenapa kita cari yang mahal, iya. Perkenalkan, nama saya Hengki Prianto, asal dari Ampel, Boyolali. Saya alumni tahun 2015 di Pondok Pesantren Bina Insani. Saya di sana selama 3 tahun kurang lebihnya kayak gitu. Dari kelas Dari kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Gitu, Mas Iva. masih ingat dengan saya? Masih dong, nggak ada yang kata kita lupakan, nggak ada. Karena kita kan dididik iya, satu persatuan, satu saudara, satu piring. Wah, buat berlima.
Satu sabun yang join 1.000. Itulah keunikan pondok, dan kita itu dilatih mandiri ya. Ya betul. Mandi sendiri kan, nggak dimandiin temen nih. Gitu. Sakit kalau mandi temen ya. Iya dong. Dan kalau jenengan Mas Ipa asal dari mana jenengan? Aku juga sampaikan. Iya Kan dong. ini di video YouTube saya. Loh kan Jadi ini- teman-teman udah pada tahu. Oh iya. Kurang fair itu namanya. Kurang fair. Kurang fair. Perlu perkenalkan juga. Iya dong. Oke, Perlu kata. teman-teman, perkenalkan juga nama saya Siva Ahmad Sodikin. Saya dari Salatiga ya, dari Pabelan, dari Salatiga. Di Pondok Bina Insani saya menempuh pendidikan pesantren itu selama kurang lebih 6 tahun. Nah, di sana sekaligus mondok nyambi sekolah. Saya niatnya kayak gitu, bukan sekolah nyambi mondok. Jadi mondok nyambi sekolah selama 6 tahun tersebut lamanya kan gitu. Terus untuk Mas perkenalkan dong. Ya, nama saya Mas ya. Nama saya Abdul Majid. Ya, Iya, asal dari Susuan. Susuan. Susuan itu Semarang. Ya, Sama ikutnya Semarang. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Oke. Deket sama pondok pesantren dulu sih. Oh. Pokoknya kalau di situ yang terkenal bolos ya udah saya gitu aja udah. Itu sudah ada bukti otentik. Udah bukti ya mana aja ya. Sampai keamanan pondok aja kadang jenuh bilang aja. Oh iya. Di pondok berapa tahun Mas Majid? Saya di pondok 3 tahun, Mas. 3 tahun. 3 tahun menempuh ilmu di sana. Alhamdulillah. SMA ya. Sejak 1 SMA. 1 SMA. Oke. Kelas 10 sampai kelas 12 SMA lah. Lulus sama lah. Kita satu angkatan kan 2015. Oke, gini. Kita bagi-bagi cerita, kita remember, kita mengingat di pondok biyen gitu opo dan lain sebagainya. Aku sebenarnya ada satu pertanyaan yang mau saya lontarkan pada teman-teman sekalian ya pas keluar dari pondok itu. Satu persatu boleh saya tanya? Boleh. Ya nanti totalnya di belakang aja Mas. Totalannya di belakang Oh saja. iya dong. Saya mau menanya pertama kali itu sama orang ini nih, orang yang paling apa ya namanya? Paling aktif. Enggak terlalu aktif juga. Terlalu bagi saya itu Hengki itu seseorang Songong. enggak songong. Saya kan lemah, lembut dan baik hati, murah senyum juga. Suka menabung. Suka menabung. Magis. Contoh katakanlah ini. Lihat teman-teman. Ada akiknya. iya. Orang muda pakai akik loh. Oh ini saya jelaskan ya. Saya itu dibilang teman-teman sok minuwo. Tapi kan saya gubris omongan itu. Karena saya kan hobi saya membawa akik ini, satu untuk hiasan tangan, dua untuk sunah Rasul ya. Apa Rasul go akik? Bukan kauka dulu. Nah. Nggak ada akik yang. Ini kan cuma buat contoh aja apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita tiru kan gitu. Yang baik-baik, tapi Rasulullah tidak ada yang buruk. Dia manusia yang mulia. Oke. Betul? Iya, Nah. iya. Oke, langsung pertanyaan ya, Bu. Hengki ra genah iki. Iya. Tak takoni. Ya oke. Heng, Ya. dapuranmu mondok selama 3 tahun ning Bina Insani iki to apa? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Saya di pondok itu bukan Apa? gini, tidak mendapat apa-apa kecuali ilmu yang diberikan oleh guru-guru saya gitu. Maksudnya bukan mendapat apa yang materi apa itu tidak, tapi yang bermanfaat yang saya dapat dari pondok itu ilmu yang sudah ditularkan kepada guru-guru kita, Pak Peng, masih Pak gitu. Dan hasilnya kita bisa menikmati sendiri hasil dari kita belajar di pondok pesantren itu. Contoh, kita sebelum mondok ya kan tidak bisa membaca Al-Qur'an. Contoh yang paling kecil aja ini. Tidak Iya. bisa membaca Al-Qur'an dan kurangnya sopan santun kan belum diajari kalau dulu. Semenjak ada Akhlak di ya? akhlak ya, itu akhlak lubanen kalau di kitab itu. Nah, semenjak ada di pondok dan hanya
cuma 3 tahun, saya sudah menikmati hasil yang sudah saya tempuh di dalam pondok itu. Contoh saya sedikit-sedikit ya juga bisa baca Al-Quran, dan yang kedua saya bisa mempraktekkan akhlak seorang santri kepada yang lebih tua, ataupun kepada guru-guru, ataupun kepada Yang lebih romo muda. kiai gitu, yang lebih muda. Saya juga enggak itu, yang lebih muda aja saya bilang Mas, saya kan untuk mendidikan gitu Pak. Saya mau takon. Labanen sama Labanon apa bedanya? Labanon sama Labanan, Labanen. Labanan sama Labanon. Saya enggak bisa, sampai saya kan cuma bisa ya itu Pak Peng. Loh, kan saya kan nganu fakir ilmu, jadi enggak terlalu semua itu bisa. Saya bisa membaca Al-Fatihah itu sudah bangga kalau saya loh. Jadi saya itu sudah bangga kalau bisa membaca Al-Quran gitu aja Mas Ipa. Yang lain-lain saya serahkan kepada jenengan, kan jenengan kan lebih ahli dalam bidang kayak gitu, atau Mana Mas ada? Majid atau Pak Pengki sekarang menjadi ustadz. Monggo kalau jenengan itu apa yang setelah 6 tahun di dalam pondok itu yang jenengan dapatkan itu apa? Maksud saya jawab pertanyaan saya sendiri toh. Ya ndak toh. Loh, kan saya jenengan gitu loh. Kan biar adil semua. Pernah apa yang penjenengan lakukan dalam Oke, pondok? oke. Entah itu melanggar kesalahan yang buruk, sampean ceritakan nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaanmu sama pertanyaanku tadi, apa yang saya dapat di pondok kan gitu ya. Oke. Teman-teman, yang pertama di pesantren yang saya dapatkan itu soal mental. Di Bina Insani itu termasuk pondok keras menurut saya. Dalam artian itu mental pendidikannya itu keras. Apalagi di situ ada senioritas dulu ya. Kalau saat ini memang udah beda, memang lebih ke ilmuannya. Tapi kalau dulu itu soal mental menurut saya. Awal kelas 7. Oke. Awal kelas 7 saya masuk di sana ditinggal orang tua, kayak mau nangis, nggak nangis ya. Oke. Loh, kok aku ditinggal iki jancuk. Ning omah ning apa kuwi ditinggal pondok sangoni pakanan kayak pakaian ditinggal iya. tenanan, aku kaget Iya. kan. Lah ning kono kan biasa to makan malam kan nggo siap. sango piring ning dapur. Iya. Antri ngono ki to. Lah Iya. iku wong-wong sing luwih tuwa iku aku dikit iki cengkiwing ngene iki, Des. Ngerti aku jek cilik kan biyen SMP iki cilik banget. Cilik banget. Paling 100 meter, 100 meter. 100 senti, cilik aku biyen iki, cilik ora kaya saiki kaya ngene iki. Nah iki sapa wis dia aku. Sapa aku. Kecuali Allah, Yo, ruang tua. karo wong tua. Yo. Lah iku aku disepeng dijaruk piringku, mergo dhek gak asah-asah. Lah aku mangan nggo apa bar iki cek imbas-imbis aku biyen cek cilik kan ngono. Lah waktu itu saya menjadi korban, bisa kalau saat ini bisa dikatakan bullying. Oh iya. Nah, saya mendapatkan jadi korban bully dan sampai saat itu saya nggak bisa seperti ini terus. Jadi saya harus maju, saya ikut pencak silat. Oke. Saya ikut ini itu dan lain sebagainya. Setelah itu ngantemi bocah. Wah, ini Pak yang menjadi oknum kayak gini ya. Lainnya jadi gundul. Aku ora digundul dhewe, aku iso lolos. Mantap. Kelas 7 lho, Jak. Kelas 7 semua ngantemi bocah. Itu baru ya, kelas 7. Kelas 7 murid baru ya. Ki seminggu rong mingguan kae. Ya lah. Sudah ngantemin orang. Sapa ki? Papan. Waduh. Sapa sing rada idiot? Oh, amit-amit ra idiot. Wonge gering ngono lah. Kamalin. Nah, Kamalin ya, Kamalin kae lho. Susah iki. Gara-gara masalah apa sendal kae. Nah, di sisi lain itu kalau saya memandang mental aku ora duwe wedi, ora duwe apa-apa. Jadi aku selama aku ora salah, aku wani. Bahkan aku salah pun aku wani. Jadi soal kalau pertama sing tak ambil mental di pesantren. Oke, siap. Kong cara meh ngomong ning ngendi ora wedi aku. Tapi dalam kurung keras kuwi kan mendidik, Mas. Ya, Dalam mendidik. arti kan sampean ngomong di pondok itu keras, Keras. ya kan. Tapi kerasnya Bukan. cara ustadz kita mendidik kita kan menunjukkan rasa kasih sayang ke kita sebenarnya. Betul. Bukan Biar keras. kita lebih ke depannya lebih bagus kan. Enggak sekedar keras ngajar kita, enggak. Tapi kan dalam kurung kan mendidik kan gitu. Iya. Intinya kan gitu sebenarnya.
Oke, saya tak tahu nih ganti pagi. Pertanyaanku mau. Selama 6 tahun peng dapuranmu itu apa ning pondok? Ya kalau 6 tahun itu ya 6 tahun itu kan waktu yang sebentar sebenarnya. Bentar Tapi ya? waktu kita lewati proses itu kan terasa lama. Lama. Oke. Ya kita ya gimana ya? Kalau kita menghadapi orang itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau saya ambil dari pondok itu lihat apa ya orang-orang itu loh. Orang-orang itu pada paribasannya yuk gumun ngerti gumong. Orang kok kayak gini ya. Kalau kita dari pondok itu punya sifat sing jenenge apa ya? Kita seakan-akan wis Ora kaget karep kumpul ra karepmu ya ngono kuwi ngono. Donya ki sini kaya ngono. Jadi saya enggak yang saya dapat di pondok itu ya di lain sisi saya dapat pendidikan keagamaan ya yang lainnya lah secara pribadi itu kita jadi enggak gumunan ngono. Oh iya iya. Kita kesana kemari ketemu orang dari mulai dari anak jalanan sampai kiai kita nggak gumun, Enggak kaget gitu nggak ya. kaget. Soalnya kita di pondok tuh kan juga enggak hanya dari lingkup Salatiga saja, dari dari Susuan mana-mana. saja, Kabupaten Semarang, Kalimantan, kemudian Sumatera, Banyak dari- jadi Aceh. Jadi kita kan tahu-tahu Tahu juga bisa tahu kepribadian orang mereka kepribadian kan orang gitu ya. tahu. Jadi kita kalau Maluku. kita dalam hidup keseharian kan kita tahu orang kayak gini ya udah kita nggak mungkin ngikutin gitu loh. Kita punya pendirian, jadi kita punya kayak udah punya jati diri sendiri, kayak punya ageman pribadi gitu loh. Kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang gini tentang kita ya wis babah iki awakku. Nggak terlalu fanatik sama orang lain lah kita. Kita punya babasan. prinsip sendiri. Iya, jadi kita menemukan jati diri kita di situ gitu loh. Oke. Dari pondok itu. Oke, siap. Makasih. Saya giliran saya mau tanya kepada Mas Majid. Mas Majid, selama 3 tahun ya di Pondok Bina Insani yang kamu dapat apa, Mas? Pegang sendiri mic-nya, Nah, aku biyen Mas ya neng pondok iki cekel dhewe. cekel kira apa to ya? Malah iya. Aku teman aja sih deh. Ya alhamdulillah Mas, saya di Pondok Bina Insani saya dulu nuntut ilmu. Tapi sekarang itu agak menyesal Mas. Menyesal. Karena ingin mengulangi lagi gitu. Karena di pondok dulu saya enggak ora tenanan lah. Wong aku bin dikatakan yo beling nih pondok. Yo beling yo bolosan. Dan saya gede ini saya ngrasake yo rada menyesal. Oke. Sing tak etuke nek pondok ya alhamdulillah ra ketong sithik-sithik Mas ya ilmu agama ngerti. Oke. Tata krama nek takzim karo wong tuwa, takzim karo guru, alhamdulillah ya saiki ya sisa mikir ngono lho Mas. Oke. Ternyata nek pondok kuwi kan ya biyen pikirku wah arep mondok aras-arasan Mas, masalahe kaya Tertekan gitu. pasti nek kuwi Mas, Oh, tertekan mangan dhewe sing tak omongke sampean-sampean mah ta. Iya iya. Keras ngono kuwi Mas. Kene awale ya ragu tapi setelah mlebu pondok ternyata ya perkumpulan sedulur akeh dan dirasa-rasake tok sebulan rong bulan ya ternyata ya penak ngono. Oke. Dan saiki pun ndang wis lulus ya pengen ngulangi meneh malahan aku Mas. Kalau Pas boleh waktu tahu kumpul-kumpul meneh. dulu itu mondok itu niatnya dari orang tua atau niat diri sendiri gitu. Sebenarnya dulu waktu pertama ya tetap tekanan dari orang tua suruh mondok kan dulu nggak kepikiran ya Mas. Nggak kepikiran untuk mondok akhirnya disuruh mondok sama orang tua biar dapat ilmu yang manfaat gitu. Di dunia wal akhirah ya. Amin. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya terapkan ya yang saya dapat alhamdulillah agama ya. Oke. Aku pribadi loh Mas. Kalau Piye? saya menurut saya pribadi itu loh ya. Mau mondok ki orang yang mati ini penting wis tau ndek kiai. Soalnya orang tua kan 3. Ibu, bapak kita, kiai kita sama mertua kita. Kalau saya berpikiran gini, walaupun kita lepas dari pondok, lepas ya alumni lah. Alumni kan cara-caranya kayak nguri-nguri pondoke. Iya. Kita tetap Silaturahmi gitu. silaturahmi setahun. Ya ora ketemu setahun, elek-elek setahun pisan lah.
Atau Ya, kita enggak ya. ya kalau ada waktu luang gitu ya. Heeh. Tapi kita mindset kita tuh harus begini. Kita dari pondok harus punya keyakinan itu apa itu mas dalilnya yang apa? Yang orang belajar itu dari mulai lahir sampai mati itu apa Mas Enggi? Itu dalilnya lupa saya. Itu pas saya itu tidur kayak ya itu waktu itu. Pas tidur itu pelajaran itu. Aku bolas aku ya. Jadi Nyesel. kewajiban kita dari lahir sampai mati itu untuk mencari ilmu. Oh, tuluk bil ilmah. Walau bisini, wede. Inalati. Iku tekan negeri Cina. Itu yang kan Inalati lalati lho. Nah, Oh iya iya iya. ini kan Eling sithik. Mergo ora tau ngaji pisan wis. lupa ya. Oh, jadi Biar kita hafalan. punya mindset bahwa kita tuh masih belajar. Di mana-mana itu masih belajar, masih mengosongkan cangkir untuk ilmu gitu. Saya punya mindset begitu. Jadi ora usah disesali Mas Majid, sepenting kita masih punya tekatan untuk belajar. Karena ya Mbah Yai dulu pernah bilang jidi walimah. Kesungguhan dan cita-cita kita jadi orang baik, maka kita harus tetap belajar gitu loh. Oke. Oh. Karena ilmu itu wajib bagi umat muslim ya. Muslimat ya. Untuk mencari sampai dari lahir sampai ke liang lahat kan gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang mau tanya nih dari yang lain nih. Ada yang mau tanya. Oh ya. Ada pertanyaan. Siapa dulu? Mas Enggi dulu kayaknya. Mas Enggi. Mas Enggi soalnya kelihatan bersemangat sekali. Oh iya, semangat ya. Iya dong. Pagi. Kita kan lagi masuk YouTube pertama kan ini. Nah, di YouTube-nya Mas Ipa. Oke, jangan lupa subscribe, like, share dan komen yang positif. Negatif juga nggak apa-apa. Ya? Negatif nggak apa-apa. Penting Penting asik. Hujatan nggak apa-apa. Penting subscriber nambah semua nggak apa-apa. Orangnya suka dihujat soalnya. Karena ya kan kalau lihat mukanya sendiri kan kayak gitu Pak. Nggak usah dari YouTube kan lihat sendiri langsung kan gitu. Iya. Orang kan Kita tahu sudah. ya, Mas. Iya. Karo Mas Ferry ya, tak ya. Oke, siap. Jadi, kenangan bineng pondok sing paling nggak terlupakan gitu, Mas. Oh, kalau yang paling tidak terlupakan saya Paling pribadi tidak itu terlupakan. apa ya? Waktu dari SMP ke SMA. Waktu itu kan di daerah saya pribadi kan di Karanggede kan ada sekolah SMA 1 itu, SMA 1 Karanggede itu kan favorit. Itu sempat ditawarin ke situ sama bapak. Bapak bilang kalau mau ke situ aja, kalau ke SMK Wonosegoro. Soalnya kan saya pribadi kan masih punya bakat darah otomotifnya masih kental tuh. Oke. Nah, Dulu anak Vespa ya? Iya, anak Vespa. Oke. Vespanya banyak, sekarang udah tinggal satu di bawah kakak. Oke, siap. Itu ya itu paling saya kenang itu. Waktu itu saya berpikir ya cukup keras berpikir sampai saya nggak bisa berpikir gitu. Oh. Ya biasanya nggak punya pikiran tiba-tiba harus berpikir itu kan sulit. Iya. Ngeblank ya? Iya. Ya gitu lah, rada ngebleng sini lah. RAM-nya rendah. Ramai rada. 512. Rada agak pusing gitu. Nah, saya ziarah ke makam Mbak Idris Kacangan. Oke. Saya ke sana sama alumni juga sama Fatan Muhimi itu. Saya berdua di situ, dulalah kok yo. Ada ilham. Ada ilham, tiba-tiba makamnya Kak, pintunya ditutup semua kok tiba-tiba wangi. Oh, dari Karena mulai situ ada bunganya. enggak ada Nggak ada. bunga, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba wangi gitu aja sama. Ya cuma berdua tok itu. Terus saya punya pikiran gini. Ibu saya kan udah meninggal. Iya. Aku duwe apa to? Duwe sangu apa nggo nyangoni mbokku sing wis ninggal. Nah, aku ora mondok neh. Ya sing selalu tak kenang itu. Oke. Dari jenengan ziarah itu. Oh, menjero itu saya punya kerentek, wah aku kudu mondok neh, kudu golek ilmune. Ora ketung ora dadi wong iki sak ora-orane iso urip kaya wong. Iso urip kaya wong apik. Oh. Ya, Siap. cuma itu toh. Supaya orang tua saya itu bisa baik di sana. Oke, siap. Kalau Mas Enggi sendiri gimana? Oh iya. Yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan dan selalu saya kenang sampai akhir hayat. Itu aslinya nganu Mas. Aku ngelakuin kesalahan jane. Apa ki? Hukuman-hukuman terus sampai nang pondok iki digundul, didek. Hampir setiap hari, heeh. Dicelup ning anu bobokan. Iya. Terus yang paling saya teringat itu dari Pak Kiai Mujaini. Itu kan saya dipanggil
10 orang sama teman saya seangkatan itu. Saya dipanggil ke kantor, ke TU. Saya itu dibuatkan bancaan, Mas. Dibuatkan bancaan dan yang mimpin itu Pak Yai sendiri sama ustadz-ustadz pondok gitu. Yang hadir itu kan 10 orang ya. Yang hadir hanya 3 orang. Saya, Faisal sama Rifki Karanggede kan gitu. Itu saya itu Pak Yai nangis. Beliau kan ngendikane, aku lho Kang. Niki ngendikane Pak Yai. Nggawe pondok antek saiki. Wong sing nakal sing antek tak bancaki lagi kowe kuwi Kang. Beliau sanjange ngoten Kang Pengki. Saking nakale. Padahal yang ditakjirkan banyak. Yang kakak kelas saya, adik-adik kelas kan banyak. Tapi yang dibancai Pak Yeni niku nggih ngoten niku. Terus dekne niku ngendikane tak rewangi tuku kluban tekan pasar Karanggede. Betike iki gen kowe do sadar, gen bali ning dalane sing bener. Kowe ngerti kluban iki sayur nak digodhog kan jenenge sayur godhog ngendikane. Tapi nak sayur ki digodhog diparuti kelambil, terus diwalik-walik jeneng kluban. Wong Jawa mbiyen arep ngomong kolbun mboten saged turine. Dadine filosofi kluban kuwi kan diolak-walik. Atine wong ki ya keolak-walik, kadang ngeling, kadang nguling. Ngoten. Ini filosofine ngoten niku. Ini kula nangis saged kerentek rumiyin pas tersampaikan terus napa niku kula niku njaluk ngapura enten hadepane beliau kula njaluk ngapura. Saking dadine kados kula ki duwe rasa kok kebangetan men kok jadi santri beliau antek dibancaki padahal sing langgar yo akeh tapi sing dibancaki iki katane beliau ki antek disuwanke pengasuh pondok ora kodal ditakjir ustaz ora kodal Nawarai udut karo ngopi sing enak. di dalam cangkirmu kulihat wejanganmu wahai kiaiku.